Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keka Buswitasari. Di sini saya akan menjelaskan makalah akuntansi manajemen tentang transfer pricing dan implikasinya terhadap penerimaan pajak dan kinerja bisnis. Sebelumnya kita akan membahas tentang transfer pricing itu apa. Transfer, transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan terkait yang sering digunakan untuk penghindaran pajak. Transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau pinjaman yang terjadi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, khususnya entitas dalam satu grup perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi pajak yang berbeda. Topik transfer pricing ini menjadi sangat penting dan relevan untuk kita bahas karena beberapa alasan mendasar. Yang pertama, praktik transfer pricing memiliki implikasi langsung terhadap penerimaan pajak negara. Yang kedua, transfer pricing memainkan peran penting dalam strategi bisnis perusahaan multinasional. Yang ketiga, kompleksitas regulasi transfer pricing di berbagai yurisdiksi menciptakan tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mencapai kepatuhan pajak. Selanjutnya kita akan bahas konsep dasar dan mekanisme transfer pricing. Definisi dan ruang lingkup. Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antara entitas terkait, meliputi barang, jasa royalti, dan pinjaman sekitar 60% perdagangan global yang terjadi antar perusahaan dalam grup multinasional. Menurut prinsip Arm's prinsip ini mengharuskan harga transfer setara dengan transaksi antar pihak independen untuk mencegah manipulasi laba dan pajak. Ada 5 metode utama dalam penentuan. Yang pertama itu ada CUP, yang kedua itu ada RPM, yang ketiga itu ada CPM, yang keempat itu ada PSM, dan yang terakhir itu ada TNM. TNM ini adalah yang paling banyak digunakan secara global. Selanjutnya, kita akan bahas tentang transfer pricing dan dampaknya pada penerimaan pajak. Yang pertama itu ada Desperation and Profit Shifting atau yang disingkat dengan BEPS, yaitu transfer harga menjadi alat utama penggeseran laba ke yurisdiksi pajak rendah, menyebabkan kerugian pajak global hingga 240 miliar per tahun. Mekanisme BEPS terkait transfer pricing ini umumnya meliputi pembayaran royalti yang berlebihan kepada perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak yang rendah, dan pembebanan biaya jasa manajemen atau teknis yang tidak sesuai dengan manfaat yang diterima. Yang kedua, dampak pada negara berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia lebih rentan keterbatasan kapasitas administrasi dan regulasi yang belum matang. Faktor-faktor yang memperburuk kerentanan negara berkembang antara lain, yang pertama itu keterbatasan kapasitas administrasi. Yang kedua itu ada kerangka regulasi yang belum matang. Yang ketiga itu ketergantungan pada investasi asing. Yang keempat, posisi tawaran yang lemah dan negosiasi internasional. Yang ketiga itu ada respon kebijakan global, yaitu OECD atau G20 BEPS Project memperkuat regulasi dan dokumentasi transfer pricing untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Selanjutnya kita akan bahas tentang transfer pricing dan implikasinya terhadap kinerja bisnis. Yang pertama itu sebagai alat manajemen strategis. Transfer pricing membantu alokasi sumber daya, menyelaraskan tujuan divisi, dan meningkatkan evaluasi kinerja unit bisnis. Di sini, transfer pricing juga memiliki peran penting dalam manajemen perusahaan. Karena menurut Hyman and Reichenstein 2012, kebijakan transfer pricing yang tepat dapat mengoptimalisasikan alokasi sumber daya alam, menyelaraskan tujuan divisional dengan tujuan korporat, dan meningkatkan penukuran pekerjaan. Yang kedua itu dampak keuangan, yaitu profitabilitas meningkat hingga 3-5% ROI.
pengelolaan arus kas, dan repatriasi keuntungan. Yang ketiga, optimalisasi struktur modal dan biaya modal. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen risiko, yaitu risiko kepatuhan, reputasi, operasional, dan pajak berganda harus dikelola dengan strategi transfer pricing yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dan tren kontemporer dalam transfer pricing. Yang pertama itu ada transformasi digital, yaitu valuasi aset digital dan karakterisasi transaksi digital yang menjadi tantangan utama dalam transfer pricing. Di sini adanya kesulitan dalam menentukan nilai wajar untuk teknologi properti, algoritma, dan data penggunaan. Adanya keterbatasan pembanding pasar untuk aset unik. Yang kedua itu ada pendekatan global baru. Ini adalah pilar 1 dan 2 serta Digital Service Tax memperkenalkan regulasi baru untuk mengatasi penghindaran pajak digital. Yang ketiga ada ESG dan transfer pricing. Ini adalah transparansi fisikal dan pajak karbon menjadi bagian dari strategi EGS perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan transfer pricing di Indonesia. Yang pertama itu ada regulasi komprehensif, yaitu evolusi regulasi dari Per 43 garing PJ garing 2010 hingga PMK 22 garing PMK titik 03 garing 2020 dengan dokumentasi 3 lapis. Yang kedua, peningkatan kapasitas DJP, yaitu unit khusus transfer pricing dan auditor spesialis semakin diperkuat. Yang ketiga adalah sengketa dan apa, yaitu jumlah sengketa meningkat, namun praktik advance price agreement mulai berkembang. Yang keempat adalah tantangan dan peluang, yaitu kesenjangan data dan peluang digitalisasi administrasi perpajakan melalui DJP PESIAP. Selanjutnya kesimpulan umum. Yang pertama itu ada dualities transfer pricing, yaitu instrumen kompleks yang berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya sekaligus potensi penggeseran laba dan pengerus pajak. Dualitas transfer pricing memiliki karakteristik dual purpose yang menjadikan instrumen kompleks dalam bisnis internasional. Yang kedua, implikasi penerimaan pajak, yaitu praktik agresif mengakibatkan kerugian besar, terutama negara berkembang dengan kapasitas terbatas. Ini terbukti memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak global dan kerugian destimasi mencapai 100 sampai 240 miliar per tahun. Yang ketiga itu ada implikasi kinerja bisnis, yaitu transfer pricing mempengaruhi profitabilitas, arus kas, struktur modal, dan nilai perusahaan secara signifikan. Yang terakhir ada evolusi dan tantangan, yaitu ekonomi digital dan EGS menuntut penyesuaian regulasi dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada regulator pajak, yaitu mengembangkan pendekatan berbasis risiko dalam audit transfer pricing, memperkuat kapasitas teknik otoritas pajak melalui pelatihan spesifik, memperluas program APA untuk memberikan kapasitas hukum bagi wajib pajak. Yang kedua itu ada perusahaan multinasional, yaitu mengintegrasikan transfer pricing ke dalam strategi bisnis biologik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan dokumentasi transfer pricing, dan mengembangkan sistem informasi yang mendukung kepatuhan transfer pricing. Yang terakhir itu ada penelitian dan akademis, yaitu melakukan studi empiris tentang dampak ekonomi transfer pricing di Indonesia dan mengembangkan metodologi valuasi yang lebih cepat untuk aset digital dan tidak berujud. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.